Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita begitu banyak nikmatnya hingga pada Senin pagi ini bertepatan dengan tanggal 30 Maret 2020 kita masih bertemu lagi walaupun tidak seperti keadaan sebelum-sebelumnya bertemunya di dalam kelas, hanya lewat komunikasi jarak jauh, tapi ini juga tetap harus kita syukuri ya nak ya. Gimana kabarnya nih anak-anak pagi hari ini? Semoga di rumah dalam keadaan sehat walafiat ya. Masih sama pesennya, tetap di rumah aja, nggak perlu keluar rumah, apalagi keluar rumah cukup jauh, terus keluar rumahnya berlama-lama di luar rumah juga nggak perlu ya anak-anak ya. Cukup orang tua anak-anak aja yang keluar rumah. Anak-anak tetap di rumah karena dalam keadaan seperti ini berada di rumah itu keadaan yang lebih baik daripada kita berada di luar rumah. Pada Senin pagi ini insya Allah kita akan belajar tematik dan hari ini kita masuk ke dalam tema 8 ya nak ya. Anak-anak bisa mempersiapkan bukunya, buku tematik tema 8, menjaga keselamatan di rumah dan di perjalanan. Sekarang anak-anak bisa buka buku anak-anak pada subtema 1, memahami aturan keselamatan di rumah. Kita bisa baca sama-sama terlebih dahulu. Hari Minggu, keluarga Rasti membersihkan gudang. Banyak debu dalam gudang tersebut. Ketika dibersihkan, debu berterbangan ke udara. Mereka mengenakan masker hidung. Debu tidak masuk ke hidung dan tidak mengganggu pernapasan. Mereka peduli terhadap kesehatan tubuh. Memakai masker hidung termasuk aturan menjaga keselamatan. Wah, sama nih seperti keadaan kita saat ini nih. Lagi banyak butuh masker. Hanya saja untuk saat ini kemarin Bu Guru baru beli masker. Sekotak isi 50 masker itu harganya 500.000. Bukan buat Bu Guru sih, buat saudara. Cuman harganya wow mahal sekali. Satuannya berarti kena 10.000 maskernya. Kalau ini kan yang ada di subtema 1 ketika membersihkan rumah ya. Membersihkan gudang terdapat banyak debu katanya, makanya menggunakan masker. Kalau keadaan kita saat ini karena di luar sana sedang ada virus corona nih, makanya masker sangat dibutuhkan sama masyarakat banyak untuk saat ini. Bisa dilihat lagi baliknya ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran 1, ada di halaman 3. Anak-anak bisa melihat bagian bawah, ayo mengamati waktu suatu kegiatan. Sebelum berangkat sekolah, kalian melakukan beberapa kegiatan. Kegiatan itu adalah mandi, ganti baju, dan makan pagi. Setelah itu, kalian berangkat ke sekolah. Coba amati jam dinding setiap kalian melakukan kegiatan. Kemudian, catatlah waktu yang dibutuhkan seperti tabel berikut. Tabelnya ada di halaman berikutnya. Nah, bisa dilihat halaman 4 ya. Nah, ini halaman 4-nya ya. Di bagian atas ada tabel di situ. Ada jenis kegiatan, dimulai pukul dan berakhir pukul. 1, mandi. Nanti anak-anak bisa lihat nih. Anak-anak mandinya tadi dimulai pukul atau dimulai jam berapa. Terus berakhirnya jam berapa. Terus ada situ ganti baju. Ganti bajunya tadi jam berapa mulainya dan berakhir pada jam berapa. Terus ada makan pagi dan berangkat ke sekolah. Wah, berangkat ke sekolah
udah hampir 2 mingguan nih nggak berangkat ke sekolah ya. Tapi bisa diganti, misalkan anak-anak mulai belajar di rumah itu pada pukul berapa, kemudian berakhir pada pukul berapa. Bisa dilihat ya di jam rumah anak-anak. Sekarang kita lihat bagian bawahnya. Ayo mencari tahu, membaca jarum jam. Amatilah jam dinding yang ada di dalam kelas. Nah, kalau anak-anak bukan di dalam kelas nih jam dindingnya. Untuk saat ini amati jam dinding yang ada di rumah anak-anak. Jam dinding tersebut memiliki angka 1 sampai 12. Tuh bisa dilihat ya di gambar 1.1. Ada jam dinding. Jam dindingnya ada angka mulai dari angka 1 sampai dengan angka 12. Jam dinding juga memiliki 3 jarum jam. Jarum jam yang panjang kecil, tuh yang panjang kecil itu yang tipis tuh jarum jamnya tuh. Jarum jam yang panjang kecil dan berputar terus adalah untuk satuan detik. Jarum jam lain yang panjang adalah untuk satuan menit. Tuh yang ada di gambar 1.1 yang dimaksud jarum jam lain yang panjang itu yang jarumnya ada di antara angka 1 dan 2 tuh, hampir mendekati angka 2. Itu untuk satuan menit. Kemudian jarum jam pendek itu yang ada di angka 10 ya. Jarum jam yang pendek adalah untuk satuan jam. Bagaimana cara membaca jam dinding tersebut? Untuk memudahkan cara membaca jam dinding, kalian abaikan saja jarum jam panjang yang kecil. Jadi yang untuk satuan detik nggak usah anak-anak perhatikan. Yang jarumnya muter terus tuh, yang tipis, yang ada di antara angka di antara jam 8 dan 9 itu untuk satuan detik. Jadi anak-anak nggak usah memperhatikan tuh, dihilangin aja yang detiknya. Yang anak-anak perhatikan itu jarum satuan menit dan satuan jamnya. Bisa dilihat ya di gambar 1.1. Untuk memudahkan cara membaca jam dinding, kalian abaikan jarum jam panjang yang kecil. Perhatikan beberapa gambar jam dinding berikut. Bisa dilihat lagi di gambar berikutnya di bagian bawah halaman 4. Di situ udah ada 3 gambar jam, ada A, B, C. Penunjukan jarum jam. Bisa dilihat yang A, gambar yang pertama. Di situ jarum yang pendek untuk satuan jamnya itu ada di angka 6. Terus jarum yang panjang sedikit untuk satuan menit itu ada di angka 12. Nah, keterangannya ada di halaman 5 ya. Guru ulangi lagi yang untuk gambar A. Untuk gambar A, jarum jam pendek menunjuk angka 6. Jarum jam panjang menunjuk angka 12. Jadi dibacanya pukul 6, tergantung peletakan jarum jam pendeknya ya, atau jarum jam yang menunjukkan satuan jam. Untuk gambar yang B, jarum jam pendek menunjukkan angka berapa tuh di situ di gambar yang B. Menunjukkan di angka 7 ya nak ya. Terus jarum jam yang panjang menunjuk angka 12. Jadi dibacanya pukul 7 karena yang pendeknya ada di angka 7. Untuk gambar C, jarum jam pendek menunjuk angka 11. Jarum jam panjang menunjuk angka 12. Jadi dibacanya pukul 11. Ayo berdiskusi, menentukan waktu. Amati gambar berikut.
Tuh bisa dilihat di gambar berikutnya, gambar 1.3 yang ada di halaman 5. Lagi ngapain tuh si Rasti tuh, kegiatan Rasti pada pagi hari. Lagi duduk di meja makan, berarti dilihat jamnya itu pukul berapa. Jarum pendeknya ada di angka 6. Terus jarum panjangnya menunjuk angka 12. Berarti itu jam 6 pagi ya nak ya. Si Rasti lagi ngapain tuh? Kalau jam 6 pagi berarti sedang makan pagi. Kemudian di gambar sebelahnya jarum pendek menunjuk angka 7 dan jarum panjang menunjuk angka 12. Si Rasti pamitan berarti tuh sama kedua orang tuanya mau berangkat ke sekolah. Wah, ini kalau anak-anak berangkat jam 7 dari rumah dapat poin nih nanti dari Pak Lukman nih. Karena kita masuk sekolahnya pukul 6.30 ya. Kemudian dilihat lagi gambar sebelahnya, jarum jam pendek menunjuk angka 11 dan jarum jam panjangnya menunjuk angka 12. Itu menandakan si Rasti pulang sekolah tuh. Dia pulang sekolahnya jam 11. Mungkin lagi ulangan kali ini di sekolahnya, makanya pulangnya cepat, pulang jam 11. Kayak anak-anak kalau ulangan kan biasanya pulangnya agak cepat ya. Jam 11-an biasanya udah pulang. Berdasarkan gambar di atas, diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Pukul berapakah Rasti sarapan pagi? Ayo pukul berapa yo? 2. Pukul berapakah Rasti pamit berangkat ke sekolah? Dan 3. Pukul berapakah Rasti pulang sekolah? Tuh tadi udah dibahas ya sama Bu Guru ya. Anak-anak pasti bisa deh ini. Oh iya, bagi yang kurang paham atau belum terlalu mengerti tentang penunjukan jarum jam, bisa minta bantuan Umi dan Abi di rumah ya nak ya. Nah, sekarang bisa buka lagi bukunya pada halaman 6. Nah, tugas anak-anak sekarang yang ini nih, yang ada di halaman 6 dan halaman 7. Ayo berlatih membaca jarum jam. Pukul berapakah yang ditunjukkan oleh jarum jam berikut? Ada 10 soal. Bu Guru minta semuanya ditulis nih. Karena kan kita baru belajar ya, biar anak-anak paham. Jadi harus ditulis semuanya di buku tulis anak-anak. Terus untuk gambar jamnya, anak-anak bisa gambar jam dengan uang koin. Jadi kan di rumah ada uang koin, bisa pakai yang 500 atau yang 200 rupiah. Kemudian dicetak, diberi angka 1 sampai 12, terus dikasih jarum 2 ya, jarum yang menunjukkan satuan jam dan jarum yang menunjukkan satuan menit. Nomor 1, jarum jam pendek menunjuk angka 8, jarum jam panjang menunjuk angka 12. Dibaca pukul titik. Tuh soalnya ada 10 ya nak ya. Anak-anak bisa mengerjakan yang ini, tugas untuk hari Senin pagi ini ya. Boleh minta bantuan Umi dan Abi jika belum terlalu mengerti. Cukup sekian untuk tugas hari ini. Ada di halaman 6 dan 7 saja karena banyak nih, ada 10 soal. Jadi fokus di halaman 6 dan 7 dulu untuk hari ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.